Assalamualaikum Sobat Football United ya. Pergerakan striker yang ingin gua bahas di video kali ini dari Fabrizio Romano dulu ya. Sebentar, ya, Fabrizio Romano memberikan kabar terkait dengan Benjamin Sesko. Disebutkan bahwa Benjamin Sesko ini memiliki kesepakatan dengan Red Bull bahwa dia bisa saja meninggalkan klub dengan 60 juta pounds ditambah 4 juta pounds add-ons. 64 juta pounds berarti sekitar 75 sampai 80 juta euro. Ini yang disebutkan oleh Fabrizio Romano. Artinya kalau ada klub yang menebus angka 80 juta euro, maka Red Bull akan melepas Benjamin Sesko. Tapi Fabrizio Romano ini juga memberikan update lainnya terkait dengan Manchester United ya, bahwa harga dari Benjamin Sesko ini dinilai mahal, terlalu mahal oleh Manchester United. Bagaimana Manchester United ini sudah mengeksplorasi atau menganalisa ya kemungkinan beberapa hari sebelumnya. Wow, ini make sense sih menurut gue ya, masuk akal. 80 juta euro untuk pemain yang katakanlah masih belum terbukti di Premier League. Ini mungkin agak berbeda dengan keadaan Cunha, dengan keadaan Bumo ya. Terutama Bumo, di mana musim lalu fantastis Bryan Bumo dan juga musim-musim sebelumnya. Cunha pun juga demikian, tapi Benjamin Sesko ini sesuatu yang berbeda menurut gua, nama yang berbeda di mana dia nilai sebagai pemain yang bertalenta, dia amati secara bertahun-tahun, tapi ya dia belum punya pengalaman di Premier League dan ini merupakan sebuah resiko yang besar. Iya kalau dia bisa sukses langsung, kalau tidak dengan angka 80 juta euro. Manchester United punya pengalaman ya kan, 2 musim lalu dengan Rasmus Højlund misalnya 85 juta euro. Tapi apa yang terjadi? Kesulitan di Premier League karena tidak mudah, terutama di Manchester United dengan keadaan klub saat ini, squad saat ini, tim saat ini tidak mudah menurut gua. Dan kalau Manchester United mengeluarkan angka sebesar 80 juta euro, ini memang harus pemain yang bisa memberikan jaminan sih menurut gua. Iya benar, gua menilai seperti itu. Tidak bisa lagi misalnya seperti menunggu dulu, berikan kesempatan berapa bulan, nggak bisa. Harus bisa memberikan impact karena itu yang dibutuhkan Manchester United untuk bisa naik peringkatnya ya, mendapatkan hasil yang lebih positif. Yaitu adalah pemain yang memang bisa memberikan jaminan gol di lini depan terkait dengan posisi penyerang. Nah, Newcastle ini dalam situasi bisa kehilangan Alexander Isak. Tapi dikabarkan ya oleh beberapa sumber ini juga terlalu mahal bagi Manchester United, Alexander Isak. Chris Wheeler memberikan pemberitaan juga ya, kabar dari Daily Mail bahwa Manchester United ini ya menyudahi atau menghindari ya kemungkinan untuk mendatangkan Alexander Isak dan juga opsi lainnya yang mahal seperti Benjamin Sesko serta Nicholas Jackson, karena mereka ini sangat berjuang ya, ataupun kesulitan untuk mendapatkan striker baru, terutama setelah mereka ini menghabiskan lebih dari 130 juta pounds untuk Bryan Bumo dan juga Matheus Cunha. Ya karena memang terlalu mahal. Lalu siapa? Nah, Samuel Luhrs dari Manchester Evening News ini memberikan informasi bahwa sumber dari Manchester United ini juga dikabarkan oleh Samuel Luhrs tidak akan melakukan eksplorasi ataupun kemungkinan untuk mendatangkan Alexander Isak ya, karena memang mahal. Dan bahkan ada sumber terpisah yang mengatakan tidak mungkin Manchester United bergerak untuk mendatangkan Alexander Isak. Ya, berapa valuasi dari Alexander Isak ya, kalau gue lihat ini kayaknya Alexander Isak ini di angka 124 juta euro. Wow, 124 juta euro nih valuasinya. Nggak mungkin mas. Nggak mungkin menurut gue. Walaupun sang pemain ini memiliki pengalaman di Premier League, terutama 2 musim terakhir ya, mencetak gol lebih dari 20 gol di Premier League. Tapi kalau valuasinya seperti ini menurut gue Manchester United nggak mungkin sih untuk mendatangkan pemain di atas 100 juta euro. Yang paling dekat menurut gue Manchester United mendatangkan 100 juta euro itu adalah ketika Harry Kane. Itu saja mereka tidak melakukan pergerakan, ya kan? Apalagi saat ini dengan
Ineos sebagai penggerak operasional klub, termasuk juga transfer. Ada penghematan yang ingin dilakukan, mereka juga lebih disiplin dalam melakukan pengeluaran, mereka sangat berhitung. Dengan angka-angka seperti ini, lebih dari 100 juta euro, menurut gue forget it, lupakan. Walaupun pemain ini pemain yang mumpuni, bisa banget diandalkan untuk mencetak gol. Nah, dikabarkan oleh Samuel Lukhurst bahwa Oli Watkins dan juga Jean-Philippe Mateta ini muncul sebagai opsi bagi Manchester United. Oli Watkins, menurut gue ini juga masih terlalu mahal ya, pemain ini. Sekitar 70-an juta, bahkan bisa sampai 80 juta. Angka yang diinginkan oleh Aston Villa. Sempat juga ada kabar Aston Villa tidak ingin melepas Oli Watkins. Menurut gue nih lebih ke permainan dan juga strategi dari Aston Villa di bursa transfer terkait dengan Oli Watkins. Artinya apa? Mereka meminta angka yang tinggi. Dan angka yang tinggi saat ini dengan keadaan Manchester United yang kesulitan dalam keuangan, mereka sekarang aman dari sisi PSR, tapi mereka juga harus mempertimbangkan langkah-langkah selanjutnya yang dilakukan, dan juga fakta bahwa Manchester United tidak main di kompetisi Eropa ya kan untuk musim depan. Ini kan juga membuat keadaan finansial Manchester United ini sempit. Belum lagi pemain-pemain yang diproyeksikan bisa lepas secara permanen dan bisa menambah pundi-pundi keuangan klub, pemasukan, terutama memberikan neraca positif di PSR, seperti Rashford misalnya. Kan itu tidak terjadi musim panas kali ini. Rashford ke Barcelona dengan pinjaman. Ya, Manchester United bisa menghemat gaji, tapi kan Manchester United tidak mendapatkan pemasukan dari penjualan permanen misalnya ya, yang bisa memberikan keuntungan profit 100% di sisi PSR. Sampai video ini gue bikin, Manchester United masih misalnya berharap Garnacho juga bisa dilepas secara permanen, tapi kemungkinan tersebut belum bisa terlihat ya. Anthony dan juga Jadon Sancho masih tersendat. Tara Malaysia pun juga demikian. Jadi keadaan finansial Manchester United di bursa transfer kali ini sulit untuk membuat Manchester United ini bergerak untuk mendatangkan pemain-pemain yang mahal. Dari situ ya, pemain-pemain yang tidak mahal justru memiliki kemungkinan lebih besar untuk direkrut di Manchester United. Pemain seperti Jean-Philippe Mateta misalnya, evaluasi ada di angka 30 juta euro. Belum diketahui sebenarnya berapa misalnya valuasi yang diberikan oleh Crystal Palace misalnya. Tapi menurut gue lebih murah daripada Alexander Isak dan juga Benjamin Sesko. Dengan Mateta juga memiliki pengalaman di Premier League dan juga dalam 2 musim terakhir menurut gue dia memiliki peningkatan penampilan ya, kapasitas dan juga kontribusi berupa gol dan juga gelar trofi bersama Crystal Palace musim lalu, hal yang fantastis menurut gue. Tapi agak aneh juga ya bahwa memang Mateta ini tidak pernah ada informasi misalnya Manchester United ini yang melakukan pendekatan gitu, kontak dengan Crystal Palace secara langsung nih tidak pernah disebutkan. Dari sini gue jadi bertanya-tanya apakah memang Manchester United ini berminat dengan serius terhadap Mateta, atau memang Mateta ini diminati tapi tidak menempati daftar yang tinggi gitu ya, pemain-pemain yang diincar oleh Manchester United. Lalu pemain-pemain yang gratisan menurut gue ini juga merupakan opsi. Tidak usah gue sebutkan nama-namanya ya, sudah pernah gue bahas juga ya. Menurut gue saat ini itu yang gue lihat lebih memungkinkan melihat keadaan finansial Manchester United dan juga keadaan pemain-pemain yang ingin dijual kan oleh Manchester United. Tapi apakah misalnya Manchester United yang tidak mendapatkan striker premium, maka ini membuat bahwa Manchester United tidak akan mendapatkan solusi untuk lini depan untuk mencetak gol misalnya. Menurut gue juga tidak bisa dilihat seperti itu saja gitu loh, karena kalau tim kepelatihan dan juga analisa serta manajemen ini jeli dalam melihat profil pemain ya, mungkin mereka bisa mendapatkan pemain yang memang cocok dengan profil yang dibutuhkan di sistem tanpa pemain itu harus mahal. Menurut gue itu bisa terjadi, dan itu sebenarnya yang gue sedang nantikan. Bukan Manchester United ikut bermain di dalam kolam yang sama dengan klub-klub yang saat ini posisinya lebih tinggi daripada Manchester United ya, karena ini di luar kemampuan dari Manchester United. Justru Manchester United kalau ikut masuk ke kolam tersebut dengan kemampuan yang rendah saat ini bisa membawa keadaan yang berbahaya di musim-musim selanjutnya dari sisi finansial. Menurut gue seperti itu. Jadi ini memang harus diperhatikan benar-benar.
Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.